Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita memasuki materi strategi dakwah Khulafaur Rasyidin ini, kita terlebih dahulu memahami arti dari strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, apa sih yang dimaksud strategi itu? Ya, strategi itu merupakan penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan yang telah ditentukan itu dapat tercapai. Contohnya, seorang guru mempunyai tujuan agar anak-anaknya itu menjadi anak yang cerdas atau minimal memahami apa yang sedang disampaikan oleh guru tersebut. Maka guru tersebut itu tentu mempunyai cara-cara tertentu agar murid tersebut itu mampu memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah kegiatan yang sifatnya menyeru atau mengajak atau juga memanggil orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya. Yang ketiga ada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan juga ar-rasyidin. Khulafa itu artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang menggantikan tugas Rasulullah dan juga yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita telah mengetahui arti dari masing-masing kata ini. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah Khulafaur Rasyidin adalah suatu cara bagaimana Khulafaur Rasyidin ini mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang memang belum mengetahui arti apa itu Islam. Nah, Khulafaur Rasyidin ini mempunyai cara tersendiri dalam berdakwah. Ya, seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, terkhusus Abu Bakar. Ya, hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Khalifah Abu Bakar. Nah, bagaimana sih Khalifah Abu Bakar ini mendakwahkan Islam kepada negeri-negeri lainnya selain Mekah dan juga Madinah. Nah, sebelum kita memasukinya, kita akan mereview dulu bagaimana prosesnya Abu Bakar terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin. Oke? Yang pertama, Abu Bakar atau yang biasa disebut Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah Abu Bakar ini dipilih secara langsung oleh kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor di Saqafah Bani Sa'idah, yang mana pada saat itu di Saqafah Bani Sa'idah kaum Ansor sedang berkumpul untuk menentukan siapa yang pantas untuk menggantikan tugas Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Akan tetapi kabar tersebut diketahui oleh kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin itu seperti Abu Bakar, Umar, dan juga sahabatnya lainnya mendatangi Saqafah Bani Sa'idah. Hingga akhirnya lama-kelamaan karena perbincangan, perdebatan, dan yang lainnya, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin umat Islam itu sejak tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau hanya memimpin selama 2 tahun. Nah,
Adapun kebijakan atau kita masuk ke materinya ya. Adapun kebijakan atau kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar. Yang pertama adalah membukukan Al-Qur'an. Yang kedua adalah perluasan wilayah ke Syria. Kita bahas satu-satu ya. Pembukuan Al-Qur'an. Pada zaman sahabat Nabi, Al-Qur'an itu masih ditulis dalam pelepah kurma, kayu, dan juga lainnya. Akan tetapi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini Al-Quran mulai dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena pada saat itu terjadi peperangan hebat yang mengakibatkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Oleh karena itu sahabat yang lainnya meminta Abu Bakar untuk bukan meminta tapi menyarankan Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi jika hal itu tidak dilakukan, maka Al-Quran tidak akan ada sampai saat ini. Oleh karena itulah pendapat tersebut atau saran tersebut diterima oleh Abu Bakar. Nah, pembukuan Al-Quran ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit merupakan sahabat Rasulullah yang cerdas dan juga berpengalaman dalam menulis Al-Quran. Yang kedua, perluasan wilayah ke Syria. Sebenarnya perluasan wilayah ke Syria ini telah dilakukan sejak Rasulullah SAW masih ada. Akan tetapi pada saat itu ketika sedang berperang, para pasukan tersebut mendapatkan berita bahwa Rasulullah SAW wafat, hingga akhirnya para pasukan tersebut kembali lagi, dalam artian tidak jadi melakukan perluasan wilayah ke Syria. Nah, di zamannya Abu Bakar inilah perluasan wilayah ke Syria dilakukan. Nah, adapun yang memimpinnya yaitu Yazid bin Abu Sufyan itu di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, Amru bin As di Palestina, Surahbil bin Hasanah di Yordania. Nah, di Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan pemimpin di Homs. Ya, dimana pada saat itu Abu Ubaidah dibantu oleh Khalid bin Walid. Karena pada saat itu Abu Ubaidah sudah tidak sanggup lagi menangani perlawanan yang terjadi di Homs tersebut. Nggak, akhirnya digantikanlah oleh Khalid bin Walid. Dari sekian yang ada yang telah dijelaskan, kalau kita menyimak tentu kita mengetahui bahwa pada zaman Abu Bakar tersebut, Khalifah Abu Bakar tersebut selalu melakukan musyawarah dalam menentukan segala sesuatu. Dengan siapa? Ya dengan para sahabatnya yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu perintah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 159 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, dalam artian
Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, Allah sendiri dalam surat ini Allah telah memerintahkan untuk selalu bermusyawarah. Kenapa harus bermusyawarah? Dan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, dalam bermusyawarah sendiri kita pun jadi sama-sama tahu apa hasil dari keputusan tersebut, sehingga semuanya dapat memahami dan juga dapat memahami apa yang menjadi keputusan tersebut. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.